Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Sini saya akan mengerjakan tugas mempresentasikan teori sastra, yaitu berupa beberapa pendekatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pendekatan dulu dari ragam pendekatan dalam pengajian karya sastra. Apa aja sih pendekatan itu? Ada objektif, pragmatik, ekspresif, mimetik, struktural, semiotik, sosiologi sastra, resepsi sastra, psikologi sastra, moral, feminisme. Nah, itu ada beberapa pendekatan. Nah, ada pendekatan objektif. Apa sih pendekatan objektif itu? Itu adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra yang secara keseluruhan. Contohnya itu cerpen Surabaya. Nah, pendekatan objektif itu memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri, memandang karya sastra sebagai struktural yang otonom dan bebas dari pengaruh maupun pembaca. Kritik sastra objektif. Nah, itu. Jadi contohnya itu cerpen Surabaya. Yang kedua itu pendekatan pragmatif. Nah, kalian bisa membacanya ya dari slide saya. Itu memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca. Nah, dalam kaitannya dengan salah, yaitu teori resepsi. Nah, ini tuh contohnya itu pendekatan pragmatif itu cerpen Tegak Lurus dengan Langit dan novel Emprit Embuntut Bedug. Nah, itu kan novelnya sudah tersedia di slide saya ya. Nah, yang ketiga itu pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif itu pendekatan ini jadi dititik beratkan pada ekstensi pengarang sebagai pencipta karya seni. Nah, contohnya itu novel Sang Musafir dan Tentang Sastra. Nah, ini ada lanjutan pendekatan ekspresif. Jadi pada abad ke-18-19, pada saat pengkritik sastra berusaha menyelami jiwa penyair dan melalui puisi-puisi, diperlukan data-data mengenai pengarang. Nah, ini ada pengarangnya itu. Pengarang ada gagasan, emosi, pengalaman lahir dan batin. Nah, ini kelemahan ekspresif. Jadi kelemahan ekspresif itu kecenderungan untuk menyamakan secara langsung realitas yang ada dalam karya sastra. Nah, itu kelemahannya. Ada lanjut pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik itu jadi sosial, budaya, politik, realitasnya itu. Contohnya itu karya sastranya. Itu ada cerpen Siti Nurbaya. Nah, ini slide-nya yang sudah saya tampilkan. Itu ada beberapa buku atau novel atau cerpen. Itu ada Puruting Tangis, ada Warung Lotis. Nah, itu. Ini mimetik, asal kata mulanya. Mula-mula ada kata-kata mimetik dari pendekatan. Asal katanya dari Yunani, yaitu tiruan. Mimemis dalam bahasa Yunani berarti artinya tiruan. Kalau pengertiannya itu berupaya memahami hubungan karya sastra dengan realitas. Jadi kenyataannya gitu. Prinsip dari mimetik ini, karya sastra tuh dianggap sebagai tiruan alam atau kehidupan di seluruh dunia ini. Nah, ini ada fakta-fakta mengenai pendekatan mimetik. Nah, kalian bisa membacanya ya. Pendekatan yang pertama itu kali lahir dalam dunia kritik sastra dan diawali oleh kritik yang dilontarkan oleh Plato. Nah, siapa sih Plato itu? Nanti kita slide selanjutnya ya. Dan Aristoteles terhadap karya sastra. Nah, ini Plato. Nah, Plato ini berkata dalam pendekatan mimetik, karya seni dan sastra hanya tiruan dari kenyataan. Jadi nilainya itu lebih rendah daripada kenyataan. Sumber lebih tinggi daripada tiruan. Nah, ini. Nah, ini Plato. Siapa sih itu Plato? Nah, ini saya bacakan. Jadi, ini kalian itu bisa melihatnya ya. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan dari Yunani. Dia adalah penulis Philosophical Dialogus dan pendiri dan akademi di Athenia. Nah,
ini Aristoteles. Aristoteles itu beranggapan bahwa pendekatan mimetik itu mimes para seniman tidak semata-mata menjiplak, melainkan sebuah proses kreatif. Jadi kreatif itu dari ide diri sendiri gitu. Nah ini contoh pendekatan mimetik. Nah, saya udah bilang tadi Siti Nurbaya. Jadi dia lebih dulu tuh pemaksaan untuk kawin paksa di Padang. Nah ini dalam sastra Jawa, contoh bicara keras. Bicara keras itu artinya itu suaranya keras, nada tinggi. Nah ini contoh-contohnya itu. Itu ada contoh dari dihubungkan dengan relativitas dalamnya. Itu contohnya. Pendekatan struktural. Apa sih pendekatan struktural itu? Pendekatan yang memandang dan memahami karya sastra dari segi struktur itu sendiri. Contohnya itu kayak, jadi pendekatan struktural, jadi itu lebih kita tuh lebih menganalisis novel. Jadi kita tuh harus mencari tahu seberapa dalamnya gitu. Ini kan di slide saya, pendekatan struktural itu dikembangkan oleh penulis Rusia pada tahun 1945 dan 1930. Latar belakang berdasarkan ilmu sastra dari lingkungan-lingkungan ilmu yang lain. Nah, tujuannya adalah membongkar, memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterkaitan semua unsur. Nah, dari yang saya udah bilang tadi. Jadi ini tuh lebih menganalisis novel. Nah, kelemahan struktural, ini kelemahannya nih. Saya baca sendirilah. Tidak berdasarkan teori yang lengkap dan tepat. Nah, kedua itu karya sastra tidak dapat diteliti secara tidak langsung, secara terasing. Nah, menghilangkan konteks dan fungsinya. Nah, ini ada pendekatan semiotik. Nah, pendekatan semiotik ini kayak lebih ke penanda dan petanda. Jadi itu ada tuh pendekatan yang memandang karya sebagai sistem tanda. Sebagai ilmu tanda semiotik secara sistematis mempelajari tanda-tanda dan lambang. Nah, manusia selalu berada dalam proses semiosis yang memahami sesuatu yang ada sekitar sistem tanda. Nah, ini setelah saya udah jelaskan. Nah, contohnya ini yang dalam kehidupan saya nih, dalam kehidupan di sini di dunia. Contoh nih, penanda itu hal yang menandai sesuatu. Nah, kalau petanda itu referen yang diacu oleh tanda tertentu. Contohnya itu penanda dari penanda bendera kuning sebagai tanda penanda orang meninggal. Kalau petanda, contohnya itu seperti kaum Islam nih, suara azan kumandang, itu petanda bahwa muslim itu harus segera ibadah. Nah, ini lanjutan semiotik. Nah, semiotik ini pendekatan yang memandang karya sebagai sistem tanda. Nah, itu yang tadi ya. Lanjut, pendekatan sosiologi sastra. Nah, apa sih itu sosiologi sastra? Nah, pendekatan yang bertolak dari orientasi kepada semesta, namun bisa juga bertolak dari orientasi kepada pengarang dan pembaca. Contohnya itu novel pulang karya Laila S. Chudori. Nah, ini ada lanjutannya dari sosiologi sastra. Nah, ini berapa menurut dari Ryan Malek dan Austin Warren dari Ewat Sosiologi Sastra. Nah, ini kemajuan sosiologi sastra tuh. Pendekatan sastra. Nah, ini pendekatan sastra itu memahami dan menilai sastra berdasarkan para pembaca terhadap karya tertentu. Nah, contohnya itu novel karya Khairil Tanjung, Si Anak Singkong. Itu contohnya. Nah, ini macam-macam jenis pendekatan sastra. Ada eksperimental, sastra lewat kritik sastra melalui fisik teks, ada intelektual, penyalinan, penerjemah, penyaduran. Nah, ini pendekatan sosiologi sastra, psikologi sastra. Jadi psikologi sastra itu perkawinan ilmu psikologi dan sastra. Nah, jadi perkembangan kajian sastra yang bersifat interdisipliner telah mempertemukan ilmu sastra, yaitu psikologi, ada sosiologi, antropologi, gender, sejarah.
Contohnya itu contohnya itu dari psikologi sastra itu menganalisis novel Pudarnya Cleopatra karya Habibur Rahman Elvirazi. Nah itu. Nah ini adalah lanjutannya menurut Warren pada tahun 1990. Manusia dalam sastra psikologi. Nah latar belakang psikologi sastra ini kalian bisa baca. Nah ini ada pendekatan moral. Jadi pendekatan moral itu adalah suatu norma atau etika konsep tentang kehidupan yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat. Jadi moral itu kayak lebih membicarakan kesopanan atau lebih menghargai pendapat orang lain. Contohnya itu contoh dalam kehidupan nyatanya, memberi salam ketika permisi dan menghargai pendapat orang lain. Nah, ini ada pendekatan, ini latar belakang muncul. Nah, ini latar belakangnya. Jadi latar belakang pendekatan moral itu pandangan yang mengatakan bahwa karya sastra yang baik selalu memberikan pesan moral kepada pembaca untuk berbuat baik. Nah, yang mengajak untuk menjunjung tinggi norma-norma sosial. Karya sastra dianggap sebagai sarana pendidikan. Nah, ini latar belakangnya. Nah, ini ada pendekatan feminis. Nah, pendekatan feminis itu mendasarkan pada pandangan feminisme yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi perempuan. Nah, lahirnya pendekatan feminis ini tidak bisa dilepaskan dari gerakan feminisme dari Amerika yang berkembang tahun 1700. Nah, contohnya itu dalam kehidupan nyatanya itu kayak lady yang iri terhadap Dani karena merasa dibedakan. Jadi feminisme ini kayak lebih membedakan gitu. Nah ini awal mulanya gerakan feminis di Amerika. Awal mulanya itu ungkapan all men are created equal pada deklarasi Amerika tahun 1776 mendapatkan tanggapan dari Women's Great Rebellion dengan deklarasinya all men and women are created equal. Pemerintah Amerika dianggap tidak mengindahkan kepentingan kaum perempuan. Nah, konsep sosialisme dan marxis perempuan merupakan suatu kelas dalam masyarakat yang ditindas oleh kelas lainnya, yaitu kelas laki-laki. Jadi menurut ini tuh feminisme itu kayak lebih dibeda-bedakan. Nah, aliran feminisme ini, meskipun berbagai aliran feminisme memiliki teori dan ideologi yang beragam, tetapi semua berangkat yang sama akan penindasan pemerasan perempuan dalam masyarakat. Ada feminisme liberal, radikal, marxis, dan sosialis. Nah ini ada ragam kritik feminisme. Yang satu, kritik feminisme ideologis, citra, stereotip wanita dalam karya sastra. Nah ini ada ginokritik, feminisme marxis, psikoanalitik memfokuskan kajian pada tulisan-tulisan wanita, identifikasi diri. Ada feminisme lesbian, hanya meliti tokoh dan penulis wanita saja. Feminisme lesbian itu kayak lebih untuk ke para perempuan-perempuan aja. Jadi feminis rasa atau cantik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon penjelasan kata atau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.